Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sabbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian, pemirsa dimanapun kita berada. Suatu ketika Imam Syafi'i ditanya tentang keistimewaan Quran surah Wal Asri. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan surah atau ayat selain dari ayat surah Wal Asri, maka ayat ini sudah cukup untuk menjadi petunjuk bagi manusia ketika manusia ingin memahami makna-makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Hadirin sekalian, pemirsa dimanapun kita berada, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asri, innal insana lafi husri, illallazina amanu wa amilus salihati, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demi masa, demi waktu. Dalam ayat ini Allah bersumpah mengatasnamakan waktu. Lantas sebahagian ulama mengatakan bahwa di ayat pertama ini waktu atau masa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah waktu asar, yakni waktu asar sampai dengan terbenamnya matahari. Namun, sebahagian besar ulama mengatakan bahwa waktu atau masa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini adalah masa yang dilalui oleh manusia, yaitu pada saat manusia dilahirkan sampai ia wafat. Hadirin sekalian, pemirsa dimanapun kita berada. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah mengatasnamakan waktu? Ternyata waktu ini adalah hal yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini selaku hamba ciptaannya atau manusia. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk dalam keadaan orang-orang yang merugi di lanjutan ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita waktu 24 jam sehari semalam. Sama jatahnya antara si A dan si B. Akan tetapi tidak semua orang dapat mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Hari ini bisa saja kita kehilangan uang, tapi kita tidak boleh risau, akan tetapi mungkin besok kita dapat lagi mencari rezeki atau uang yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada hari ini. Akan tetapi jamaah sekalian, waktu yang berlalu hari ini tidak akan bisa kita dapatkan di esok harinya, walaupun itu di jam atau waktu yang sama. Karena waktu yang berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Di lanjutan ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Jadi kita ini manusia berada dalam kerugian ketika kita tidak mampu mempergunakan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Setiap harinya kita sibuk mencari rezeki, sehingga kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibuk mencari rezeki, yang mana kita lupa terhadap orang yang memberikan rezeki kepada kita. Hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia dimanapun kita berada. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari kerugian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 4 perkara yang harus kita lakukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lanjutan ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, illallazina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kata Allah, ada 4
yang harus engkau lakukan kalau engkau ingin keluar dari kerugian. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illallazina amanu. Lantas hadirin sekalian, apakah dengan hanya beriman kita sudah lepas dari kerugian kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak, akan tetapi harus dilanjutkan dengan beramal saleh. Amal yang dimana amal kita yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi seluruh manusia yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi bermanfaat bagi diri pribadi kita. Setelah beramal yang saleh, hadirin sekalian, kita dituntut untuk saling nasihat dan menasehati dalam kebaikan. Lantas, kenapa penting sekali kita nasihat dan menasehati? Karena sesuatu hal yang mungkin saja orang lain ketahui tetapi kita tidak mengetahuinya. Dan bisa saja apa yang kita ketahui tetapi orang lain tidak mengetahuinya. Tidak ada manusia yang sempurna yang hidup di atas muka bumi ini. Semua manusia saling membutuhkan satu di antara yang lain. Lantas, di lanjutan ayat yang terakhir Allah mengatakan harus menasehat dan menasehati dalam kesabaran. Illallazina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kenapa kesabaran disimpan pada poin yang terakhir? Karena kesabaranlah yang akan menjadikan manusia orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, para pemirsa yang sama-sama berbahagia dimanapun kita berada. Terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita hargai waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, beramal saleh, dan jangan lalai dari perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa sesibuk apapun urusan kita hari ini, janganlah urusan itu membuat kita lalai terhadap mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramallah, bekerjalah untuk duniamu, seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu, seakan-akan engkau akan mati esok harinya. Apa maksud dan makna dari ayat ungkapan tersebut, jamaah sekalian? Maknanya adalah ketika urusan itu berkaitan dengan urusan dunia, masih bisa kita tunda, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Akan tetapi ketika urusan itu berkaitan dengan urusan akhirat, maka jangan menunda, seakan-akan kita akan mati esok harinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.